Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran akidah akhlak di madrasah, yaitu dengan tema membiasakan akhlak terpuji. Nah teman-teman, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah teman-teman, sebelum kita memasuki pembelajaran kita kali ini, Ibu ingin bertanya nih. Nah, menurut teman-teman, perlu nggak sih kita menghormati orang lain dalam segi perbedaan, baik itu agamanya, sukunya, budayanya, ataupun rasnya. Nah, selain itu, kita perlu nggak sih berperilaku baik terhadap orang lain yang belum kita kenal? Nah, maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema membiasakan akhlak terpuji. Nah teman-teman, kalian tahu nggak sih akhlak terpuji itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama toleransi, yang kedua ada amal soleh, yang ketiga ada musyawarah, dan yang keempat ada ukhuwah. Nah jadi teman-teman, kalian tahu tidak, kita harus membiasakan akhlak terpuji. Iya, benar. Supaya kita bisa dihormati oleh orang lain, dan juga kita bisa dihormati oleh orang lain, dan tidak ada permusuhan di antara kita. Dan yang paling penting yaitu insya Allah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah, untuk memasuki materi yang pertama yaitu toleransi. Nah, ada yang tahu tidak apa itu arti toleransi? Jadi, toleransi adalah suatu sikap menghargai atau menghormati setiap perbedaan yang ada pada diri kita dengan orang lain. Nah, baik itu agamanya, sukunya, ataupun rasnya. Nah, untuk ciri-ciri orang yang sudah bertoleransi itu yang pertama, dia sudah bisa menghormati pendapat orang lain. Dia sudah bisa memahami perbedaan orang lain. Dia tidak menyombongkan diri terhadap orang lain, dan dia tidak merendahkan orang lain di hadapan semua orang. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Kehidupan umat beragama di Indonesia. Seperti diriwayatkan dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang orang Islam untuk berbuat baik, berlaku adil, dan tidak boleh memusuhi penganut agama lain,
selama mereka tidak memusuhi, tidak memerangi, dan tidak mengusir orang Islam. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Di balik latar belakang yang berbeda-beda, kita ciptakan hidup dalam kerukunan. Freedom of religion. Nah, yang kedua yaitu amal sholih. Nah, amal sholih yaitu suatu perbuatan yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah dan kewajiban agama yang dilakukan dalam bentuk berbuat kebaikan terhadap masyarakat dan sesama manusia. Nah, amal sholih itu dibagi menjadi dua, yaitu sifat ubudiyah dan juga sosial. Nah, sifat ubudiyah itu kita dapat melakukan seperti sholat, puasa, zakat, haji, ataupun lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu sosial. Nah, sosial itu kita dapat melakukan sifat sosial itu seperti menantuni anak yatim, menolong sesama, terus menghormati setiap pendapat, setiap keputusan orang lain. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 97. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah An-Nahl ayat 97. Jangan lupa ya teman-teman, dibuka Al-Qur'annya, dibaca dan dipahami isinya. Untuk mencapai amal soleh, kita mempunyai 4 sifat. Yang pertama yaitu niat. Niat itu selalu kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya lillahi ta'ala. Jangan mengharapkan apapun. Yang kedua yaitu kita harus memahami atau mengetahui keilmuannya. Nah, yang ketiga yaitu kita harus sabar dalam melaksanakan perbuatan amal soleh tersebut. Nah, yang keempat, kita harus ikhlas setelah menjalankannya. Yang ketiga yaitu musyawarah. Teman-teman tahu tidak apa sih musyawarah itu? Nah, musyawarah itu adalah suatu perbuatan di mana kita harus mempersamakan manusia dari segi derajatnya ataupun jabatannya. Jadi pada intinya itu tidak ada pemisah atau perbedaannya. Nah, ciri-ciri orang yang musyawarah itu dia tidak sombong, menghargai karya orang lain, menghargai kedudukan atau profesi orang lain, tidak merasa paling benar, dan menyadari kekurangan dirinya dan kekurangan orang lain. Nah, materi yang keempat yaitu ukhuwah. Nah, ukhuwah adalah suatu sikap yang mencerminkan rasa persaudaraan, persatuan, kerukunan, dan solidaritas yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Nah, dasar hukum ukhuwah itu ada 2, yaitu dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dan hadis Nabi. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Selanjutnya yaitu macam-macam ukhuwah. Yaitu macam-macam ukhuwah ada 3, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah,
ukhuwah basoriyah atau disebut juga ukhuwah insaniyah. Nah, ukhuwah Islamiyah yaitu persaudaraan yang didasarkan oleh persamaan agama Islam. Jadi misalnya kita sebagai warga muslim Indonesia dengan mereka warga muslim yang di Arab, di Amerika dan lain sebagainya itu merupakan saudara seagama. Nah, yang berikutnya yaitu ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah itu persaudaraan yang didasarkan oleh sebangsa dan setanah air. Jadi kita orang Indonesia ini merupakan saudara sebangsa dan setanah air. Nah, yang terakhir yaitu ukhuwah insaniyah atau disebut juga ukhuwah basoriyah. Nah, ukhuwah basoriyah itu merupakan persaudaraan yang didasarkan oleh asas kemanusiaan. Jadi persaudaraan sesama manusia. Teman-teman sudah dipahami ya apa yang tadi sudah Ibu sampaikan tentang 4 akhlak terpuji, yaitu toleransi, amal sholih, musawah, dan ukhuwah. Nah, semoga apa yang telah kita pelajari, apa yang Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Stay safe, stay healthy. Ibu akhiri, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.